Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, ya, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu pengasihan, ya. Ilmu pengasihan ini mungkin kalau orang-orang masyarakat yang mungkin sering ke dukun ya mengistilahkan ini adalah ilmu pelet, ya, ilmu pelet. Tapi yang kita maksud dalam pembahasan kali ini bukan ilmu yang seperti itu, ya. Justru dampaknya lebih besar, bukan hanya 1-2 orang tertentu yang akan mencintai kita, namun seluruh makhluk, seluruh penghuni langit dan bumi akan mencintai kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, itu terjadi atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar gembiranya adalah kita tidak perlu meminta tolong kepada pihak lain, ya. Kita tidak perlu meminta tolong pada makhluk lain, ya. Tidak perlu datang pada siapapun, ya, untuk menguasai dan memahami ilmu ini. Namun setelah kita memahami dan menguasai ilmu ini, insya Allah secara alami dan secara bertahap, mungkin berproses juga, seluruh makhluk Allah akan mencintai kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, kita harus yakin bahwa Allah Maha Kuasa dan bukan tidak mungkin Allah menjadikan kita orang yang dicintai oleh seluruh makhluk, karena Allah Maha Kuasa dan Maha berkehendak. Allah berkehendak sesukanya dan tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Bagaimana cara itu bisa terjadi? Ya, itu adalah dengan cara kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara ajaran yang diajarkan pada kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyayangi atau bahkan mengampuni musuh kita. Saya ulangi lagi, mengampuni atau menyayangi musuh kita. Bisakah kita melaksanakan itu? Jika kita bisa, maka kita berarti belajar untuk menerapkan ilmu pengasihan yang ada di video ini. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa'idal ladzi bainaka wa bainal ladzi fa'idal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yaitu berada di surat Fussilat ayat 34, ya. Surat ke-54 ayat 34, ya. Yang artinya adalah dan tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan, ya. Tolaklah segala keburukan yang mendatangimu dengan kebaikan. Balaslah dengan kebaikan. Balaslah semua keburukan dengan kebaikan. Fa'idal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka secara tiba-tiba, ya, mungkin kalau secara dramatis kita artikan secara ajaib, orang yang kamu miliki permusuhan dengannya atau orang-orang yang memusuhimu seakan-akan menjadi kerabat yang dekat. Ya, ini rahasianya. Orang boleh memusuhi kita, tapi kita tidak boleh memusuhi siapapun. Orang boleh membenci kita, tapi kita tetap menyayangi semua orang. Maka pada suatu hari nanti, yakinilah pasti Allah akan menjadikan dia mencintai kita, ya. Meskipun tidak di dunia, mungkin nanti di akhirat, ya. Itu orang-orang yang keterlaluan. Di akhirat ketika sudah terbuka hijab, ketika semua realitas sejati, kebenaran sejati telah terungkap, mereka baru mencintai kita. Ini telat, ya. Ya, insya Allah orang-orang yang normal di dunia sudah akan mencintai kita, atau minimal mereka akan redam rasa bencinya, rasa jengkelnya pada kita akan berkurang sehingga mungkin tidak nampak, padahal sebenarnya mereka membenci kita, tapi kita meyakini bahwa mereka mencintai. Ini adalah keajaiban dari ilmu pengasihan ini. Selama kita menyayangi mereka, maka insya Allah mereka akan sulit untuk berbuat buruk pada kita. Ini adalah ilmu pengasihan yang dijelaskan dalam ajaran agama Islam, yang sebenarnya ajaran ini adalah wajib kita menjalaninya. Bahkan kita menjadi berdosa jika kita tidak mengamalkan ajaran kasih sayang ini. Kita diperintahkan untuk menyambung orang yang memutus silaturahim pada kita, dan kita diperintahkan untuk memaafkan orang yang
menyakiti kita, serta mengampuni orang-orang yang telah mendolimi kita. Itu yang perlu kita pahami. Dan ini selaras dengan hadis sahih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 1924. Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang maka akan disayangi oleh yang Maha Penyayang. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya harapan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah sudah menyayangi hambanya, bukan tidak mungkin seluruh penduduk langit, seluruh penghuni langit juga akan menyayanginya. Sebagaimana lanjutan dari hadis ini, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah seluruh penduduk bumi, maka penduduk langit pasti akan menyayangimu. Ya, ini adalah proses. Allah dulu menyayangi kita, kemudian penghuni langit menyayangi kita. Dan mungkin belum nampak di dunia, mungkin tidak ada yang mengenal kita. Namun jika proses itu terus-menerus, kasih sayangnya meluber dari Allah kepada penghuni langit, maka nanti penghuni bumi juga akan menyayangi kita. Sebagaimana berada di redaksi lain ya, hadis tentang kewalian. Barang siapa yang dicintai Allah, maka penghuni langit akan mencintainya. Dan barang siapa yang dicintai oleh penghuni langit, maka penghuni bumi juga akan mencintainya. Kita lanjutkan, kita fokus pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi barusan, yang merupakan salah satu hadis sahih yang perlu kita jadikan pegangan. Ya. Ar-Rahimu syijnatu minar Rahman. Ya. Karena apa? Karena kasih sayang itu adalah berasal dari Allah yang Maha Penyayang. Kasih sayang itu adalah merupakan sifat yang berasal dari sifat Ar-Rahman, yang Maha Penyayang. Allah menamai dirinya sebagai Ar-Rahman, yang Maha Penyayang. Maka sifat kasih sayang itu pasti berasal dari dirinya. Ya, pasti berasal dari dirinya, dan itulah kenapa di hadis ini di redaksi selanjutnya, faman wasolaha wasolahullah, barang siapa yang menyambung kasih sayang itu, maka Allah akan menyambungnya, akan bersambung dengannya, akan selaras dengan frekuensi ilahiyah, intinya seperti itu. Waman qata'ahullah, barang siapa yang memutus kasih sayang, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Maka barang siapa yang ingin dekat dengan Allah, hendaklah dia saling menyayangi, dan barang siapa yang ingin dibenci Allah, hendaklah dia memutus kasih sayang di antara sesama makhluk Allah. Ini adalah kunci dari bagaimana kita bisa mendekatkan diri pada Allah, yaitu melalui sifat saling menyayangi, yang mana sifat saling menyayangi tadi diniatkan untuk agar kita disayang Allah. Dan tidak perlu kita peduli penghuni langit menyayangi kita atau tidak, penghuni bumi menyayangi kita atau tidak, yang penting yang Maha Penyayang menyayangi kita. Teruslah berbuat baik, jangan bosan menjadi orang yang baik, jangan bosan menjadi orang yang pengasih dan penyayang, dan jadilah pemaaf di antara seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika menurut para pemirsa di sini video ini bermanfaat, boleh diajarkan, disebarkan video ini, atau langsung diajarkan secara lisan melalui lisan-lisan Anda yang mulia. Karena barang siapa yang mengajarkan kebaikan, maka penghuni langit dan bumi akan memohonkan ampun dan akan menyayangi mereka. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan, melaksanakan kebaikan, dan istiqomah dalam kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like ya jika memang video ini bermanfaat dan baik untuk kita semua. Dan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar yang baik dan sopan. Semoga Allah menyayangi kita. Semoga kita saling berlomba-lomba untuk mendekatkan diri pada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah meridhoi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna rabbana sighar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Billahi bisabil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.